yang semuanya itu adalah tergolong kepada induk-induk akhlak terpuji. Jadi induk-induk akhlak terpuji ini nanti kita akan bacakan dalil-dalil ataupun dasar-dasar kita mempelajari induk-induk akhlak terpuji. Induk-induk akhlak terpuji itu ada di surat An-Nahl surat 25 dan juga surat An-Nahl ayat 90 dan juga masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Nanti kita akan ambil contohnya dalil tersebut di surat An-Nahl ayat 125 dan surat An-Nahl ayat 90. Baik anak-anakku semua, sebelum kita membaca dalil-dalil dari induk-induk akhlak terpuji, lebih baiknya kita mengulas kembali pelajaran yang telah kita lewati. Bapak minggu kemarin telah menjelaskan bahwasanya kita itu terbagi kepada 4 induk-induk akhlak terpuji, yaitu hikmah, sa'adah, ifah, dan adalah. Nah, masih ingatkah kalian semua apa yang dimaksud dengan hikmah? Siapa? Ya? Bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya, Pak. Oh, ya betul. Bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita itu harus bijaksana dan kita harus meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau kita harus misalkan adab juga sama. Misalkan kita adab kepada orang tua, kapan kita harus meminta, kapan kita harus memberi, begitu juga dengan kawan-kawannya, dengan yang lain. Jadi kita harus tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika tidak tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti kita termasuk orang yang kurang bijaksana. Oke, yang kedua ifah. Siapa yang ifah? Oke. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, menjaga kesucian baik fisik, mental, dan juga jiwanya. Oke, bagus. Jadi kita itu harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat buruk, ya, yang tidak baik. Karena apa? Jika kita itu mendekati hal-hal yang buruk, maka kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk itu tersebut. Makanya kita harus selalu menjaga hal-hal yang baik di dalam diri kita sendiri. Salah satunya adalah menjaga kesucian. Menjaga kesucian itu baik lahiriah dan juga batinnya. Ya, secara lahir kita harus suci. Secara lahiriah badan kita harus suci, mata kita semuanya harus kita sucikan. Ya, begitu juga dengan panca indera. Panca indera kita juga harus kita sucikan. Pandangan kita harus kita tahan dengan hal-hal yang buruk. Apalagi sekarang nih ada HP yang berseliweran, ya. Informasi-informasi yang tidak benar. Mata kita harus kita jaga, menjaga kesucian mata, menjaga kesucian lisan kita, bicara kita juga sama. Bicara kita juga harus kita jaga. Jangan sampai bicara kita ini menyakitin orang lain, merugikan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan menjaga kesucian, ya. Yang ketiga yaitu sa'adah. Siapa yang sa'adah yang bisa? Oke. Syajalah berani lawan katanya pengecut, suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat dengan semestinya sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku. Ya, sa'adah itu adalah berani. Beraninya berani karena Allah. Dia takut karena Allah. Dia takut sekali jika dia itu berdosa. Dia takut jika segala sesuatu yang dia lakukan itu akan merugikan orang lain juga seperti itu. Dia menguasai jiwanya untuk melakukan suatu kebaikan menurut dengan aturan undang-undang dan juga Al-Quran dan hadis. Jadi itu sa'adah. Yang terakhir yang kita pelajari kemarin yaitu adalah. Ada yang tahu adalah? Ya, adalah apa? Adil atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Adil atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Itu karena kita harus adil, tidak memerat sebelah, artinya tidak memihak ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita berada di tengah-tengah. Itu namanya adil. Adil itu terdiri dari beberapa macam. Adil kepada Allah sebagai
pencipta, adil kepada diri sendiri, adil kepada sesama manusia, adil kepada sesama makhluk. Nah, itu yang disebut dengan adil. Baik, untuk selanjutnya kita akan bacakan surat Quran surat An-Nahl ayat 125. Siapa yang bisa? Ya, silakan Maulana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia. Berarti kita itu disuruh oleh Allah itu atau diperintahkan oleh Allah itu untuk menyerukan suatu kebaikan kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi kita itu menyeru kepada orang lain itu dengan cara yang baik, dan kita juga harus mengetahui bahwasanya Allah lebih tahu daripada manusia. Dia tahu siapa yang akan diberi hikmah dan siapa yang akan tidak diberi hikmah ataupun hidayah. Manusia itu hanya bisa berusaha untuk saling menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang dinilai oleh Allah itu hanya aktivitas kita dalam menyerukan atau mengajak suatu kebaikan. Masalah hasilnya dia mau baik mau buruk itu Allah yang menentukan. Oke, surat An-Nahl ayat 90 siapa? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, itu surat An-Nahl ayat 90 Allah menyerukan kepada kita untuk berbuat adil, berbuat kebajikan, dan juga kepada kaum kerabat, sesama manusia, pada makhluk dan juga yang lainnya. Dan Allah juga melarang kita untuk perbuatan yang keji, kepada kemungkaran dan permusuhan. Karena apa seperti itu? Ayat tersebut menyerukan kita bahwasanya Allah tidak suka dengan permusuhan dan juga kemungkaran. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari beberapa ras agama. Jadi kita tidak boleh menyatakan bahwa kitalah yang benar, kitalah yang paling benar. Agama itu bukanlah yang salah. Itu biarlah di dalam hati kita menyebutkan, tapi kita tidak boleh menghakimi bahwa mereka itu salah, menyatakan mereka kafir, menyatakan mereka itu. Biarlah itu sesama kita, agar supaya tidak menyakiti orang lain, agar supaya negara kita bisa utuh sepenuhnya dinamakan NKRI. Kita harus ada toleransi beragama, agama kamu, agama saya, silakan kamu menjalankan agama kamu, saya akan menjalankan agama saya. Jika kamu memang ingin agama saya
kamu belajar agama saya. Kita tidak boleh memaksakan segala sesuatu itu bahwa kita agama Islam, kita adalah agama yang benar. Tetapi kita memaksakan agama kita kepada agama yang lain, itu bukan berarti sikap toleransi. Nabi Muhammad SAW juga hidup berdampingan dengan kaum Quraisy yang non-Islam. Nabi Muhammad aja sudah mencontohkan bahwasanya kita itu bisa berdampingan dengan hidup dengan orang lain yang bukan agama kita. Nah, terlebih kita bisa mengajaknya kepada agama Islam apapun tidak, itu hanya usaha kita. Kita tidak bisa memaksakan, kamu harus masuk agama saya. Tidak seperti itu. Tetapi kita mencontohkan bahwa agama kita adalah agama yang terbaik, agama yang diridhoi Allah. Tetapi kita tidak memaksakan suatu agama ataupun kepercayaan. Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras, golongan, agama. Kita itu disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang disebut dengan Pancasila. Saya kira cukup untuk kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup jelas? Oke, kalau memang cukup jelas, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.